Shalom sidang jemaat, puji Tuhan selamat hari Minggu, kita bersyukur di minggu terakhir bulan Januari kita bisa kembali beribadah bersama, itu adalah berkat Tuhan. Shalom juga untuk jemaat yang ada di rumah, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini, kita percayakan ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Terima kasih buat hari-hari yang telah kami lewati, minggu-minggu di mana Tuhan sudah memberkati kami dengan luar biasa. Khususnya minggu ini Tuhan, kalau kembali kami ada di dalam ibadah bersama, baik secara online maupun secara onsite terbatas, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau Allah memakai dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Biar apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi dalam ibadah pada minggu ini. Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu keberadaan dari sidang jemaat-Mu. Kalau ada di antara kami yang sakit, dengan sehati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan. Kami ingat Mama Yemima, kami ingat juga Mama Nathanael, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat kesembuhan yang daripada-Mu. Kalau ada di antara kami yang berbeban berat, kami percaya Tuhan sumber kekuatan kami. Engkau beri kemenangan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percayakan juga setiap peralatan yang dipakai, biar itu semua boleh berfungsi dengan baik. Kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa dari si jahat. Dan kami undang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus beracara di tengah-tengah kami. Dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah. Kami percayakan hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat. Kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom, puji Tuhan. Baik jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa karena Tuhan kita boleh ada, kita dapat berkumpul. Bahkan kita bangga karena kita adalah bagian dari keluarga Lamen. Yang percaya, mari lambaikan tangan. Saya adalah keluarga Allah, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Satukanlah hati kami ya Tuhan untuk memuji Engkau. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam
Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya, kita percaya bahwa kita sudah lalui tahun yang baru, bahkan di bulan Januari ini. Dan kami percaya ada Bapak Ibu yang mungkin mau menyaksikan kemurahan cinta kasih Tuhan. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Bulan atau minggu terakhir untuk, ya silakan. Salam. Selamat tahun baru. Di dalam duka ada suka, di dalam kelemahan ada kekuatan. Itulah Tuhan Yesus berikan pada saya, dinyatakan buat saya di hari-hari yang lewat. Terima kasih buat Tuhan. Aku boleh Tuhan berdiri di tempat ini menyaksikan kemurahan-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesusku, terima kasih Bapa. Aku di hari-hari yang lewat berduka Bapak Siombing dipanggil dari depanku. Tapi Tuhan Yesus memberikan cucu bagi saya 2. Tambah orang keluarga kami. Aku di dalam kelemahan sakit parah. Sampai 2,5 tahun lebih kurang aku sakit. Tapi aku sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesusku. Haleluya Yesus. Itu bukan kekuatanku. Terima kasih buat jemaat. Apalagi buat Bapak Gembala, Ibu Gembala. Selalu mendoakan saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Aku boleh sehat. Aku boleh sempurna. Di tempat ini boleh berdiri. Terima kasih. Kiranya Tuhan membalaskan itu Bapak sama Bapak Gembala sama Ibu. Semua keluarga saudara-saudariku yang di tempat ini, yang selalu memperdulikan aku. Terima kasih buat kalian. Kiranya Tuhan membalaskan berlipat ganda pada mereka. Apalah aku ini gak bisa saya balas. Hanya Tuhan Yesus saya andalkan. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudariku yang di dalam tempat ini, jemaat kami. Memang selama ini aku rindu bertemu dengan kalian. Sudah 2,5 tahun saya nggak pernah ketemu sama siapapun. Saya terus di rumah, nggak bisa apa-apa karena sakit parah. Tapi sekarang ini aku udah bisa. Terima kasih atas doa-doa kalian semua. Kiranya Tuhan membalaskan berlipat ganda kepada mereka ya. Kamu semua. Terima kasih, terima kasih. Semoga kita sehat-sehat, panjang umur. Diberi Tuhan boleh kita bertemu lagi di tahun akan yang datang. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, Pak Bris. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya dari sejak pembatasan ibadah baru kali ini beribadah di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tetap bersuka cita sekalipun ada pembatasan, ada juga positifnya. Kadang sehari kita bisa mengikuti beberapa ibadah. Nah untuk hari ini udah ibadah ketiga saya. Ibadah sekolah minggu udah, ibadah online dewasa udah, terus ibadah onsite di tempat ini. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Saya percaya 2 tahun dengan adanya corona ini banyak hal yang sudah terjadi Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur bersama dengan Tuhan apapun keadaannya. Berkat Tuhan itu tidak akan pernah berubah, tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Bapak Ibu. Saya pribadi sangat bersyukur justru saat-saat seperti ini, ya secara normal keadaan kata orang sih susah gitu ya. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, selalu kita kembali ke sana,
maka banyak tokoh-tokoh Alkitab itu yang justru dapat promosi atau justru diangkat Tuhan dari yang titik terendah ke titik tertinggi itu pada saat-saat krisis. Amin. Kita boleh lihat Musa contohnya. Kita boleh lihat tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Ada yang dari penjara terus ke tahta yang mulia. Bapak Ibu Saudara itu terjadi pada saat-saat krisis, dan saya juga percaya 2 tahun sudah terjadi pandemi di seluruh dunia ini. Tapi bagi setiap orang percaya itu bukan halangan untuk kita untuk diberkati oleh Tuhan, amin. Bukan halangan untuk kita untuk jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Saya sangat bersyukur sepanjang 2 tahun ini banyak hal-hal yang justru saat-saat normal kita nggak bisa dapat, justru pada saat-saat yang sangat terbatas ini Tuhan lipat gandakan berlipat-lipat kali ganda. Saya juga percaya ketika kita selalu kembali kepada firman Tuhan, maka semua kita yang ada di tempat ini pasti akan merasakan berkat Tuhan, baik itu dari kesehatan, baik itu pekerjaan, bisnis, kuliah, segala macam pun tidak ada batasan bagi berkat Tuhan, amin. Dalam keadaan apapun, selagi kita percaya, maka apa yang kita percaya itu pasti akan terjadi bagi kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir, tapi bagi saya dan juga untuk Bapak Ibu Saudara, satu hal yang penting adalah mari kita pindahkan fungsi-fungsi gereja itu ke rumah kita sesuai dengan tema untuk firman Tuhan untuk bulan ini. Yang saya maksud dengan fungsi-fungsi gereja itu adalah gereja itu sebagai tempat kita biasanya memuji menyembah Tuhan, kita bisa bawa ke rumah, di rumah kita bisa menyembah Tuhan. Di gereja kita mendengarkan khotbah atau firman Tuhan, kita mulai bawa lagi ke rumah kita, di rumah kita masing-masing kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan bersama dengan suami atau istri atau anak-anak kita, atau hal-hal apa saja yang biasanya itu kita lakukan di gereja kita bisa bawa ke rumah Tuhan, ke rumah kita masing-masing. Maka di mana ada hadirat Tuhan itu, maka sangat mudah bagi kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan, tidak memandang lagi corona kah, lagi apakah. Saya sangat percaya dengan firman Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah sama dengan orang di luar sana. Amin. Itu saja Bapak Ibu Saudara, awal tahun 2022, sepanjang tahun ini akan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, dengan keberhasilan, dengan kesehatan, dengan penuh ucapan syukur sepanjang tahun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Singer, ada lagi? Satu orang lagi? Cukup? Kalau enggak saya kesaksian nih. Ya, saya juga mau bersaksi sedikit. Bulan 5 kemarin, tahun kemarin, ibu saya dinyatakan kanker rahim yang sudah pernah diangkat rahimnya tahun 99. Secara manusia saya berpikir, Tuhan, sepertinya saya dan keluarga dekat sama Tuhan, tapi cobaan kok semakin ada. Tapi Tuhan tegur saya di 2021 bahwa itu akan membuat kamu semakin dewasa di hadapan Tuhan, amin. Ibu saya harus menjalani kemoterapi selama 6 kali. Kemo pertama saya langsung kaget, pas bangun pagi rambutnya rontok semua, botak, mengalami kebotakan. Dan yang saya saksikan adalah dari sekian orang mereka yang kemoterapi, bahkan ada yang lebih mudah, ada yang lebih sepertinya secara ekonomi juga mereka lebih wah gitu. Tetapi ibu saya yang pertama kali lolos untuk kemoterapi ke-6 kali. Itu bukan karena kekuatan mama saya sebenarnya, itu adalah kekuatan dari semua kita. Terima kasih buat semua jemaat Salom yang sudah mendoakan. Terima kasih buat dorongan, dukungan semua keluarga-keluargaku, Rehoboth Salom, yang senantiasa mendoakan mama saya. Kalau dilihat dari usia,
mungkin nggak sanggup lagi si mama untuk kemoterapi. Tapi puji Tuhan mama selesai tepat pada waktunya. Teman-temannya pada iri sebenarnya. Ibu Simbolon makan apa? Ibu Kartini makan apa? Kok kami ada temannya masuk rumah sakit, udah kemo nggak sanggup. Jadi yang harusnya 6 kali itu bisa jadi 10 kali, bisa jadi 10 kali karena memang nggak sanggup. Tapi puji Tuhan, saya mau saksikan ini supaya setiap kita, mari kita satukan hati kita, iman kita. Kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus, amin. Yang dituntut untuk semakin hari semakin kita dapat mendoakan satu dengan yang lain. Karena itu adalah kekuatan kita. Sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya undang singer. Mari saya undang bangkit berdiri jemaat yang kami kasihi. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita angkat pujian mengatakan, jadikan kami satu. Kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi meninggalkan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Haleluya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi meninggalkan
Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Bapa dalam surga, inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Sebagai keluarga Allah, sungguh Tuhan, kami mau Tuhan saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih buat waktu di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh dikuatkan melalui kesaksian-kesaksian. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Sebentar kami mau terima firman-Mu. Bersabdalah, pakai hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat yang baik. Memberkati segenap sidang jemaat-Mu. Sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami baca dihidupkan oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan waktu yang indah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian yang boleh menguatkan. Terima kasih buat kesaksian yang begitu luar biasa. Sidang jemaat, di bulan Januari ini kita punya satu tema menjadi keluarga Allah, ya, di mana kita boleh saling mengasihi nilai-nilai dari keluarga Allah, tidak menjadi batu sandungan. Dan juga minggu ini kita akan belajar bagaimana kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain. Sidang jemaat, siapa di sini yang tidak pernah mengalami kesusahan? Puji Tuhan, semuanya sudah pernah, ya. Berarti normal, ya. Siapa ya di sini belum pernah mengalami masalah, ya? Saya percaya kita semua pernah mengalami apa itu masalah, apa itu kesulitan dalam kehidupan kita. Namun saudara, ketika kita mendapatkan kekuatan melalui nasihat, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, itu sungguh luar biasa. Minggu ini kita akan belajar salah satu nilai dari keluarga Allah, yaitu saling menguatkan. Kita buka dalam Roma 15 ayat yang pertama. Di sini firman Allah berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, saya kasih warna merah. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita diciptakan sebagai makhluk sosial, ya. Gak bisa kita berdiri sendiri, hidup sendiri tanpa ada teman-teman di sekitar kita, ya. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang dalam keadaan kuat, diberkati, kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan
kita sendiri. Ya, saudara diberkati untuk saudara menjadi saluran berkat, untuk saudara juga bisa membantu, mengangkat orang-orang yang sedang mengalami kelemahan. Roma 15 ayat yang kedua, firman Allah berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi ada tanggung jawab. Kata harus itu ada tanggung jawab, ya. Bukan senang-senang, bukan diam aja, ya. Saudara, kita meresponi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat, ya. Mencari kesenangan sesama dan demi kebaikannya untuk membangunnya. Roma 15 ayat 3a, firman Tuhan katakan karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya, Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Dia tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya, dalam perumpamaan gembala yang baik, 99 ekor domba dimasukkan ke dalam kandang, padahal masih banyak 99. Ya, kurang satu. Tapi sebagai gembala yang baik dia tidak tinggal diam. Yesus mencari sampai mendapatkan domba yang hilang itu. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ibrani 3 ayat 13, nasihati seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya, karena tipu daya dosa. Selama masih ada hari ini, setiap hari Alkitab mengingatkan kepada kita untuk kita boleh menasehati satu dengan yang lain. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita perlu membangun, kita perlu mengangkat mereka yang dalam keadaan lemah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, seseorang yang dibesarkan di tengah-tengah lingkungan di mana tidak ada pujian kepada orang ini, ya, yang ada celaan, tidak ada penghargaan sama sekali, maka orang ini akan bertumbuh menjadi orang juga yang tidak bisa memberi pujian, yang sukanya mencela, sukanya ngomongin orang lain. Kenapa? Karena latar belakang. Sebaliknya, ada orang yang bertumbuh di tengah-tengah lingkungan, mungkin keluarga, yang penuh dengan kasih mesra. Ada pujian, ada kata-kata yang membangun. Maka tidak aneh kalau orang ini akan menjadi orang yang menjadi berkat bagi sekelilingnya. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Namun Alkitab ajarkan kepada kita, nasihati seorang akan yang lain. Supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. 1 Tesalonika 5 ayat 14, firman Allah berkata, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Boleh menegur? Boleh, ya, tapi tegur dengan kasih kalau ada di antara kita yang tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Ya. Ada yang tawar hati mungkin karena kehidupan yang begitu berat, karena pekerjaan yang begitu berat, menjadi tawar hati. Bagian kita memberikan penghiburan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, bukan harus kasih uang, memberikan penghiburan. Kalau ada berkat, puji Tuhan. Tapi kalau saudara, kita mungkin tidak punya materi, kita bisa memberikan hati kita. Memberikan kekuatan, penghiburan. Mendoakannya. Firman Allah berkata seperti itu. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Paling tidak
menyapa, paling tidak menanya bagaimana keadaannya dan sebagainya, saudara. Firman Allah ajarkan kepada kita seperti ini. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 4, 9 dan 10, berdua lebih baik daripada seorang diri. Ini tidak hanya ditujukan kepada suami istri saja, ya, tetapi kepada orang-orang yang punya sahabat, punya teman, punya rekan yang mau merasakan apa yang kita alami pada waktu kita mengalami sesuatu yang berat. Karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Berdua lebih baik. Sekali lagi, kita semua diciptakan sebagai makhluk sosial. Ya. Betapa indah ketika kita punya sohib, ketika punya sahabat, punya rekan yang bersama-sama mau merasakan kesulitan, penderitaan yang kita alami. Firman Allah berkata dalam Pengkhotbah 4 ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Nah, bisa juga ya, kita juga bisa jatuh. Siapapun bisa jatuh, bisa merasa lemah. Tetapi kalau ada sahabat, ada teman, ada kawan yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, begitu sedih, begitu kasihan. Tidak ada satupun yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Firman Allah berkata, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikan, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ini banyak ayatnya, jadi saya mau sampaikan saja ini, ya. Perkataan yang tepat, ya, kata-kata penghiburan, kata-kata yang bisa menguatkan. Firman Tuhan katakan menjadi sukacita, alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya, ya, sesuai dengan temanya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Iblis coba untuk membuat kita menjadi seorang yang tawar hati. Ketika kita menghadapi masalah persoalan yang begitu berat dan kita semakin jauh dari Tuhan, semakin tawar hati. Nah, ini iblis mendapatkan keuntungan, ya. Ini dia, ya. Ketika Ayub sedang diberkati Tuhan, iblis datang kepada Allah dan katakan, pantas aja Ayub mau diberkati, ya. Engkau memberkati Ayub dengan luar biasa, pantas dia setia sama engkau. Coba turunin dikit pembelaanmu, turunin dikit pagar penjagaanmu. Pasti dia tidak lagi mau menyembah engkau, pasti dia tidak lagi mau setia. Iblis maunya kita menjadi tawar hati karena masalah dan persoalan. Tapi Tuhan katakan, silahkan asal jangan kau ambil nyawanya. Ya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, iblis maunya menghancurkan. Iblis maunya kita terpisah satu dengan yang lain sebagai keluarga di dalam Kristus, sebagai keluarga Allah. Iblis maunya memecah belah supaya tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi damai sejahtera. Ya. Tetapi firman Allah berkata, Allah dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hati. Berbeda dengan iblis. Justru Allah dekat dengan orang-orang yang patah hati. Ada yang patah hati di sini? Bukan ditinggal pacar, bukan ya. Ya, patah hati, remuk hati. Kecewa, sedih, susah sesusah-susahnya. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, Allah mau dekat dengan kita. Amin. Dia begitu mulia, begitu agung, tapi dia juga mau merasakan setiap penderitaan persoalan yang kita alami, yang kita hadapi. Dia mau menyelamatkan orang-orang yang remuk hati.
Itulah sebabnya sidang jemaat, Rasul Paulus melalui surat Ibrani mengatakan, mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik, saling memperhatikan. Keadaan pandemi membuat kita nggak salaman satu dengan yang lain, tapi saudara lihat kiri kanan saudara, ya. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bukan cuma lihat aja saudara, tapi kita mau menyalurkan kasih Kristus satu dengan yang lain. Mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ibrani 10:25 firman Tuhan ajarkan kepada kita. Apa? Kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saling menasehati, saling mengasihi. Seperti pujian tadi, semakin giat. Di akhir zaman ini semakin giat. Sementara iblis coba untuk memecah belah tubuh Kristus. Tapi biarlah kita mulai semakin giat, semakin mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Nilai-nilai utama dalam keluarga Allah. Yang pertama, sebagai makhluk sosial jangan egois. Apa itu egois? Hanya mementingkan kepentingan sendiri. Ya. Saling memperhatikan, saling menasehati, saling mengasihi. Luar biasa, ya. Karena kita adalah makhluk sosial. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi saudara jangan rasa senang seorang diri saja, ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jangan senang sendirian. Mari kita mau bagikan berkat Tuhan satu dengan yang lain. Saudara masih ingat bagaimana ada seorang lumpuh? Ya, orang lumpuh ini tidak berdaya sama sekali. Tetapi syukur dia punya kawan, dia punya sahabat, dia punya kawan yang mengasihi, yang memperhatikan. Satu kali kawan-kawannya coba untuk membawa dia kepada Yesus, ya. Tapi ternyata tidak ada tempat. Semua penuh sesak, pintu-pintu, waduh, penuh dengan manusia, ya. Tetapi sahabatnya ini tidak kurang akal, ya, karena dia mengasihi. Memang enggak mudah. Harus bongkar atap, naik ke atas, enggak gampang. Harus punya tekad, harus punya belas kasih. Bagaimana mengangkat orang lumpuh ini. Bagaimana mereka membongkar atap sehingga mereka bisa menurunkan si lumpuh ini. Penuh dengan resiko. Bisa dimarahin sama yang punya rumah, benar enggak? Kalau bapak-bapak rumahnya tahu-tahu ada yang bongkar, belum tentu juga disenangi. Tapi mereka punya kasih. Mereka mau kawannya ini, sahabatnya ini mendapatkan pertolongan. Resikonya apapun juga. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ketika Yesus melihat iman mereka, ya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Karena ada kasih, karena ada perhatian. Saya percaya sidang jemaat, ketika kita mengasihi satu dengan yang lain, anggota tubuh Kristus yang digambarkan sebagai anggota tubuh, kaki, kanan, mata dan sebagainya. Saya percaya kita semua menyayangi anggota tubuh kita, betul? Ketika saya jatuh, kaki kanan saya banyak lukanya, cukup banyak luka.
Saya mengalami, aduh rasanya begitu sulit, ya. Begitu sakit dan sebagainya, tetapi saya punya dua tangan yang sehat. Dikasih obat. Dirawat sampai menjadi sembuh. Karena kita nggak mungkin menyakiti anggota tubuh kita. Saudara, ketika saling memberi nasihat satu dengan yang lain, kita sedang merawat. Kita seperti seorang yang sedang menyiram tumbuhan. Sehingga tumbuhan itu menjadi segar kembali. Satu kali saya lihat ada tumbuhan di rumah, kok layu ya? Wah, kayaknya mati ini. Padahal rasanya udah dijaga luar biasa. Tapi ketika coba disiram, besok pagi daunnya kembali segar. Saudara, nasihat kita, perhatian kita, satu dengan yang lain, seperti memberi siraman kepada tumbuh-tumbuhan. Ya. Roma 12 ayat 4 firman Allah berkata, sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya. Sebagai keluarga Allah dalam satu gereja, kita juga tidak memiliki tugas yang sama. Ada yang saudara menjadi pendoa, ada yang pemain musik, mesti lebih awal datangnya ya. Lebih awal, latihan dan sebagainya. Jika kita yang hadir, kita bisa menikmati pujian begitu luar biasa. Tapi ada juga sidang jemaat sebagai pendoa, mendoakan hamba-hamba Tuhan. Mendoakan sidang jemaat satu dengan yang lain. Mari kita mau lakukan itu sebagai anggota keluarga Allah. Ada yang menyiapkan ruangan ini, ya. Ada bagian mengedit, luar biasa ya bagian edit. Bisa sampai malam. Tapi semuanya saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sebagai anggota tubuh Kristus kita mau lebih lagi saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, sehingga keluarga Allah boleh tersusun dengan baik, dengan rapi, dan ada sukacita, ada berkat Tuhan yang luar biasa dalam keluarga Allah. Baik keluarga kita di rumah, keluarga inti, baik juga kita sebagai anggota keluarga Kristus, berjemaat, bergereja sama. Kalau ada di antara kita satu saja yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasa sakit. Roma 12 ayat 5 katakan demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling melengkapi. Kaki itu kalau cuma satu nggak lengkap setengah mati. Sakitnya luar biasa, capeknya luar biasa. Kalau salah satu anggota tubuh kita tidak berfungsi, kita merasa tidak nyaman. Ya. Gak usah yang besar-besar. Mungkin kelingking kita rasa sakit, tidak bisa berfungsi dengan baik. Saya percaya gak nyaman kita hidup. 1 Yohanes 4 ayat 11 firman Allah berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, Allah sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Memberikan Yesus Kristus bagi kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah sidang jemaat kita mau belajar. Sekali lagi nilai-nilai keluarga Allah. Biarlah kita lakukan di dalam hidup kita. Ya, tidak menjadi batu sandungan. Tidak menghakimi. Tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan, mari sedang jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian. Kami ranting
Kau Pokoknya. Saya undang singer, song leader juga untuk bantu dalam pujian ini. Amin Tuhan, terima kasih. Berbicaralah bagi kami Tuhan, haleluya. Kami ranting, Kau pokoknya. Kami bangunan, Kau batu sendirian. Kami tubuh, Kau kepalanya, tapi satu tubuh. Kaki beda dengan tangan, banyak karunia tetapi satu roh. Semuanya seia sekata, sehati sepikir. Kami semua tubuhmu Kristus, kami semua tubuh Yesus. Kami semua saling berbeda, tapi satu tubuh. Sidang jemaat yang saya kasihi, biarlah kita boleh memiliki hati yang rendah satu dengan yang lain. Untuk kita boleh menghargai, menghormati, mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Tuhan memberkati saudara, untuk saudara boleh menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan mengasihi saudara, supaya saudara bisa membagikan kasih Kristus itu sebagai satu tubuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ranting, Kau pokoknya. Kami bangunan, Kau batu sandingan. Kami tubuh, Yesus kepala, Kau kepalanya, tapi satu tubuh. Kaki beda, amin. Kaki beda dengan tangan, banyak karunia tetapi satu roh. Dan semuanya seia sekata, sehati sepikir. Kami semua tubuhmu Kristus, kami semua tubuh Yesus. Kami semua saling berbeda, tapi satu tubuh. Amin saudara. Kami semua tubuh Kristus, kami semua tubuh Yesus. Kami semua saling berbeda, tapi satu tubuh. Tapi satu tubuh. Tapi satu tubuh. Sekali lagi, tapi satu tubuh. Tapi satu tubuh. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau dalam bulan Januari ini Tuhan ingatkan bahwa kami adalah anggota keluarga Allah. Engkau Allah menjadi kepala keluarga. Baik saat kami berjemaat, bergereja, kami bukan siapa-siapa lagi, tapi kami anggota keluarga, satu anggota Tuhan. Baik juga dalam keluarga inti kami, sebagai orang tua, suami, istri, orang tua dan anak. Biarlah kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada kata-kata pujian, ada kata-kata yang menguatkan, meneguhkan. Ada perhatian satu dengan yang lain Tuhan. Bukan saling menyakiti, bukan saling melukai Tuhan. Tapi kami mau belajar seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mau mengasihi satu dengan yang lain. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah boleh terjadi pemulihan saat kami merendahkan hati satu dengan yang lain. Menganggap yang lain lebih penting daripada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan lebih lanjut firman-Mu ini Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Di akhir zaman ini Bapa. Sementara dunia semakin banyak pencela, pencemooh, tapi mau keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan. Kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Engkau hadir Tuhan dalam keluarga kami, rumah tangga kami, baik juga dalam kami berjemaat Tuhan. Semuanya boleh saling melayani satu dengan yang lain, menyenangkan hati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan sidang jemaat, saya percaya kita semua sudah diberkati. Baik melalui pujian, baik melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Di minggu pertama bulan Februari ini, kita akan kembali bersama-sama dipersatukan melalui perjamuan yang kudus. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, biarlah kita diingatkan bahwa masa lalu Tuhan Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Dia sudah menebus dosa-dosa kita sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk masa kini, selama kita hidup dalam dunia ini, firman Allah mengingatkan, biarlah kita menjadi saksi-saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan untuk masa yang akan datang, firman Allah mengingatkan bahwa Kristus akan datang sebagai mempelai pria, menjemput gerejanya, mempelai wanitanya. Biarlah kita sebagai mempelai wanita Kristus, kita benar-benar hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih, biarlah perjamuan kudus boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya, selamanya mulia. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku salibnya, 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 selamanya
jemaat, kita pegang roti, hosti lebih tinggi dari kepala kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota guna penebusan hidup saudara dan saya. Firman Allah berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sedang jemaat kita angkat anggur ini lebih tinggi dari kepala kita. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota guna penebusan hidup saudara dan saya. Firman Allah berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari sidang jemaat, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Untuk kesekian kalinya kami boleh ambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Untuk kesempatan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah dengan hidup yang telah ditebus oleh darah Kristus. Hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini Bapa. Terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh mempersiapkan hidup mereka secermat mungkin menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan memberkati baik dalam usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Dalam rumah tangga mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati dalam sekolahnya. Terima kasih Bapa, tibakan kami di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Jemaat yang beribadah di rumah juga diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa duduk sidang jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.